Oke. 25 mili. Mengerikan nih cuy. Uh. Weh, enak kali rokoknya weh. Jadi gua di sini mau ngucapin terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sering check out ya di video gua gitu kan. Lumayan rokoknya weh, sering-sering aja check out gitu ya. Nambah-nambah rokok kita. Afiliator. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jajau Teknik ya. Jangan lupa mandi weh. Oke, di video kali ini gue mau bahas bor dari APR ya. Sebenarnya gue udah pernah upload ya kan, barangkali kalau kalian, bang lu kan udah upload itu AP34 Plus lah. Iya emang ya, yang rasanya pas lagi sama Masaki ya. Yang apa APR versus Masaki gitu kan, cuman ya dolar kuning. Ya mungkin aja ya, waktu itu kan gua sempat bahas yang masalah ya kalau kalian ingat ya kan, yang daripada apa itu iklannya, daripada kalian makan tai mendingan beli bor baterai dari APR AP34. Daripada kalian makan tai mendingan beli bor baterai dari APR AP34. Daripada kalian makan tai daripada makan pai ya kan, daripada lu makan pai gitu, mending lu beli APR dah gitu kan. Gue sempat bahas yang kayak gitu, yang dari sales-salesnya gitu kan. ya mungkin bukan huruf T bang, kalau menurut saya mungkin aja itu huruf P gitu. Cuman ya namanya hoax itu memang diperlukan untuk para afiliator ya kan. Mohon maaf ya, ini kita terbuka aja, saya kan juga afiliator ya. Jadi hoax itu diperlukan 3 detik pertama ya, itu disarankan juga sama Shopee ya. Jadi gimana caranya orang itu langsung melek ketika melihat video lu gitu ya. Ketika dia lihat video langsung melek, habis itu dia berlanjut. Nah, daripada lu makan pai gitu kan, katanya ya, mending lu beli APR dah. Ini bornya kuat, bla 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 bla, di bor, di ini, di itu ya kan, dilindas, dicelup, di mana gitu kan. Nah, kan artinya penonton melihat kekuatannya, dibelilah begitu ya. Jadi yang sempat saya kasih lihat itu kan sekilas potongan doang gitu, daripada makan pai begitu kan, ternyata huruf P bukan T gitu. Nah, itu kata-kata jebakan. Makanya afiliator APR ini menurut saya sih cerdas begitu. Mereka bisa melakukan hoax ya, melakukan apa, hoax yang bisa menarik penonton begitu. Hoax ini apa sih ya, pancingan bang. 3 detik awal itu kita perlu pancingan begitu. Itu rahasia afiliator ya bang ya. Dan mereka saya rasa udah sangat jenius ya melakukan hal seperti itu begitu. Oke, jadi di video kali ini juga saya bahas AP34. Cuman AP34 ini yang seri upgrade. Upgrade-nya dari mana nih? Kita lihat nih, kotaknya udah kecil ya, artinya bisa kita taruh. Ini nggak makan tempat bang, ini kecil ya, cuman dibikin rada lebih tinggi dari kalau dulu kan lebar cuman tipis begitu ya. Ini kayak gini bang, dan mantapnya ya, ini sudah emboss. Nih lihat kopernya nih kayak gini, sudah emboss bukan stiker ya. Kopernya udah niat ya. Nah, kayak gini niat. Ya walaupun kita tahu kualitas kopernya ya biasa sesuai dengan harga begitu ya. Jadi APR ini jadi dikenal dengan para tukang ya, karena dia berani bang masukin barangnya itu ke offline ya. Biasa kalau brand-brand udah niat itu di toko offline juga ada barangnya begitu ya. Nah ini cirinya bang, kalau brand emang niat begitu ya. Jadi masuk juga ke toko bangunan atau toko-toko alat teknik begitu ya. Ya karena namanya tukang itu bang, nggak semuanya bang belanja di marketplace ya kan. Ya makanya kalau kita lihat dari umurnya aja, APR udah lama banget dan bertahan kan. Banyak yang cuman main di online, habis itu setahun udah
kelar gitu kan. Setahun habis produknya ganti lagi mereknya begitu kan. Tokonya sama, mereknya ganti gitu Bang. Udah sering terjadi seperti itu Bang ya. Karena dia menurut saya ya cukup seriusnya di situ doang gitu kan. Kalau APR dia berani terus-terusan, ada terus ya kan. Bornya seperti ini diganti lagi, warnanya kah apanya kah diganti jadi gen berapa begitu kan. Ada terus produknya. Kalau habis paling seminggu 2 minggu restock lagi. Nah ini serius Bang. Coba kalau semisal yang lain habis, nunggu lagi kita 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan baru ada lagi gitu. Ya. Nah ini mantap, artinya serius dia. Bentar. Oke, lanjut. Di covernya tertulis ya AP34 drill brushless DPR lagi. Nggak tahu nih, mungkin kalian yang tahu apa maksudnya DPR ditulis huruf besar seperti ini, tolong ditulis di kolom komentar ya. Oke lanjut. Ini sudah terdaftar K3L ya. Habis itu bodi kecil tenaga besar, cocok untuk beton, skrup, kayu, baja ringan, plafon ya, baut trooping, drilling, WF, besi kanal H ya, besi WF kanal H gitu maksudnya, dan C dan lain-lain. Ibarat K3L ini seperti SNI ya. Seperti SNI, makanya dia berani taruh itu di offline juga selain di online. Oke, lanjut kita buka aja nih. Ya. Nah ini coy, ini yang jangan ketinggalan ini di jiwa-jiwa sales meronta-ronta seperti biasa nih. Kalau lihat yang seperti ini cuy, ini jualnya enak. Asli, kalau tukang-tukang di sini yang ditanyain pasti bonus mata ada nggak? Nih ada ya, bonus matanya ada nih. Nah jadi buat yang mau jual lagi mah enak, gampang ini coy. Tukang-tukang di sini pasti tanyain bonus mata seperti apa, ada nggak gitu kan. Ya kalau kita yang tahu ya, kualitasnya beda, ya wajar harganya murah. Nah ini 300 berapa puluh ribu ya, dapat yang 3 mode gitu. Ya nggak nyampe 400 Bang. Makanya ini saya bilang murah gitu APR ini. Oke, jadi sini kita mendapatkan buku panduan dan kartu garansi ya. Ini buku panduannya seperti ini niat ya, sudah ya, bahasa Indonesia ya. Ini serius ini. Niat ya, bahasa Indonesia sama kartu garansi. Nah, ini nih. Ini nih yang sering saya bikin bercandaan nih, weh. Ini nih ya. Peraturan nomor 5 yang ini kan, ternyata setelah saya tanyakan nomor 5 ini maksudnya kayak gini Bang. Jadi kalau semisal ya kan kita mau klaim garansi, makanya ditulis di sini kan biaya klaim garansi ditanggung pembeli. Jadi misalkan kita ngirim antar pulau kan ongkir Bang gitu, dan ongkirnya ini maksudnya tidak ditanggung oleh pihak APR ya. Kayak gitu ya. Jadi kita tanggung sendiri untuk yang pengirimannya apanya kayak gitu ya. Gitu ya. Dan setelah 5 tahun apabila ada kerusakan ya, maka biaya perbaikan akan dikenakan sebesar 150.000 setelah 5 tahun gitu. Nah jadi ini ya dapat garansi 5 tahun Bang untuk servisnya begitu. Ini dia menuliskan 1 ampere ya. Di sini kita mendapatkan 1 buah wall charger ya. Ini wall charger. Kalau dia nulis 2 ampere seringan ini kan nggak mungkin begitu ya, makanya dia tulis 1 ampere. Ini udah mulai ini APR ya, udah mulai mantap nih ya. Oke, di sini kita mendapatkan 2 buah baterai ya. Nah ini kira-kira upgrade-nya di sini nih, warna baterainya coy ya, bukan ini lagi, dia sudah mulai belang-belang. Belang-belang weh. Jadi ada merah, ada hitam seperti ini, dan pencetannya abu-abu ya. Di sini juga tertulis tipe 88P 5 sel. Oke. Tipe ya, ini tipe ya. Ya kebanyakan ini juga makanya ini saya bilang apa namanya, bukan volt ya, cuman ini tipe ya. Kalau voltase ya tetap 21 volt. Voltase tetap 21 volt ya, sekali lagi. Habis itu nih unitnya. Nice. Mantap. Oke.
Nah, ya unitnya seperti ini. Saya suka warnanya nih, weh. Suka warnanya, weh. Makanya saya bilang APR ini produknya sebenarnya bagus begitu. Cuman ya mohon maaf sebagian sales-salesnya aja ya kan menggunakan cara-cara yang menurut saya ya menurut saya dan penonton juga kadang-kadang ya kan kurang sopan begitu ya. Nah, itu hak masing-masing afiliator aja sih ya. Ya secara ini untuk tingkat kerapian sudah sesuai harga ya. Di bawah 400 loh, kita mau rapi kayak brand 1 jutaan nggak mungkin ya kan. Ini udah sesuai lah ya. Dan untuk caknya ini dia 13 mili ya, pengunciannya sistem single lock atau satu tangan. Nah, kalau kita kunci bentar, 1 2 3 4 5, wih, bentar, ini merek apa sih? Nggak ada mereknya nih, cuman ini bisa sampai 5 kali. Bentar, sekali lagi penasaran. Bentar, 1 2 3 4 5. Mantap cuy, ini kedengeran nggak? Sekali lagi nih ya, saya dekatin. 1 2 3 4 5. Nah, bisa panjang coy. Kenapa saya bilang yang seperti ini bagus ya bang ya? Biasanya yang 1 kali doang itu kurang menggigit ya ke mata bor. Kalau sudah 5 kali klik ya biasanya ini lebih menggigit ya bang ya. Ada 5 tahap dia. Oke. Dan pada bagian mereknya ini dia emboss ya. Sudah emboss, bukan stiker ya. Ini mantap. Habis itu pada bagian bawah di sini indikator baterai ya, bukan apa namanya tombol yang bisa difungsikan nih, tombol powernya ini bukan ya. Jadi ini hanya sekedar variasi begitu ya. Dan untuk LED lampnya sudah yang model besar kayak gini ya, melebar maksudnya gitu ya. Ya, bukan yang kecil macam sebiji LED doang kelihatan nonjol gitu ya, bukan ya. Dan ini LED shutdown ini kita nunggu beberapa detik dia baru mati. Nah, ini membantu penerangan walaupun kita pencetnya dikit doang gitu ya. Untuk spesifikasi tertulis di sini 13 mili ya. RPM-nya 0 hingga 2000 ya. 0 hingga 2500 RPM-nya, weh. Impact driver. Ya. Cuman kita ndak tahu ya maksud perhitungan dia apakah hitung jadi atau dia hitung dari dinamonya 2500 RPM itu ya. Kita tidak tahu ya, mungkin aja dia ngitungnya dari dinamo brushless-nya ya. Oke, lanjut. Dan untuk torsinya di 0 hingga 80 Nm. Tenaga besar K3L. Oke. 80 Nm. Ini udah oke lah ya. Kenapa saya bilang oke? Tidak ada embel-embel 250 Nm, 350 Nm ya, macam impact range. Udah oke lah ya. Sekarang udah dikurangin yang seperti itu. Mantap ya. Oke, lanjut. Pada bagian torsi selektor ya, nih ya, torsi selektor. Oke, tidak ada keras. Oke. Klik oke, dan di sini sampai angka 25. Habis itu di sini ada 3 mode dan mantap banget nih ini ya, under 400 gearbox sistem kupingan untuk perpindahan modenya. Nih ada kupingnya nih ya, jadi kalau kita mindah-mindah ini nyaman jadinya gitu ya. Biasanya yang polosan tanpa ada kupingan seperti ini ya, ini biasanya kena juga nih torsi selektornya, jadi ngikut gitu ya. Tapi yang ini dia ada kupingannya, jadi nyaman kita pindah-pindah mode jadinya ya. Untuk perpindahan gearnya ya, ini ya sesuai dengan harganya lah ya. Ini cuy ya, jadi kalau keras kayak gini bang, kita mainin aja. Biasanya kalau kita sering-seringan ya, sering dimainin, dia bakalan lebih lembut jadinya ya, lebih gampang begitu. Dan saya lupa jelasin tadi ya, 3 mode di sini. Ada mode penyerupaan, habis itu mode drill ya, ini untuk ngebor besi dan kayu ya.
Artinya yang nanti selektor modenya ini tidak berfungsi. Selektor mode yang ini bang. Nah, ini tidak berfungsi lagi kalau kita pindah ke mode bor atau mode drill ya. Oke, ini biasanya kita pakai buat sekali lagi ngebor kayu atau besi begitu. Oke, lanjut. Habis itu di sini ada mode hammer. Nah, ini kalau semisal kita ke beton yang ini mode hammer. Mode hammer ini dia akan ada getar tumbukan ya ke depan begitu. Dan ini kalau kita bencet-bencet kayak gini dia ngeper. Ya. Ngeper ya, itu cirinya ya. Jadi ini tips dari saya juga, kalau kalian beli bor yang sudah 3 mode, coba ke hammernya ya, dan juga coba pernya, ngeper apa enggak gitu. Tesnya kayak gitu aja ya. Takutnya kan ada yang tidak berfungsi begitu ya, jadi coba gitu. Ya macam-macam lah cara buat ngecek ya kan. Pertama ini tips dari saya ya, gearbox yang loss atau tidak ya, coba di speed 1 yang low, tahan ya, tahan kuat-kuat gitu ya, cuman beberapa detik doang ya, kita trigger. Nah kalau kayak gini kan artinya dia berfungsi, kita tidak bisa menahan begitu ya. Kalau yang loss itu dia seperti jadi ke mode ini, ke mode skrup kayak gini. Nah gitu, itu gearnya kena gitu. Kalau yang semisal kita coba ke mode yang bukan skrup ya, terserah itu mau drill atau mode hammer, tapi seperti skrup juga gitu, berarti gearboxnya kena bang. Oke lanjut, coba juga ke speed 2 nya ya gitu. Kita kan tidak tahu daleman gearnya itu ada yang pas atau tidak begitu ya. Takutnya kan ada juga nih gear yang ibaratnya itu kurang sepan begitu ya di dalam gearbox itu. Nah jadi untuk generik memang kebanyakan komentator ya, beli generik mah gacha gitu, mending beli yang global. Ya emang bang, cuman kita lihat dulu bang, abangnya orang beruang. Mohon maaf ya, emang kebanyakan tukang bisa beli ya yang produk-produk global, cuman artinya yang mahal-mahal begitu ya. Cuman yang nggak sedikit bang tukang yang mohon maaf ya, kita duitnya ya bagi-bagi bang, maksudnya bagi-bagi buat rumah, buat ini, masih mikir-mikir bang ya. Ya jadi kalau kita bilang mending beli yang mahal kayak gitu, belum tentu bang semua orang bisa begitu ya. Jadi buat beli yang seperti ini misalkan ya kan, atau pada produk-produk lainnya begitu ya, mohon maaf merek apapun itu dicek bener gacha, cuman kitanya pinter-pinter ngecek. Kalau semisal ada kerusakan langsunglah klik pengembalian barang, jangan pernah klik terima barang dulu, foto resi, foto nomor pesanan, foto keseluruhan kayak gitu kan, foto keseluruhan, jangan buka dulu, jangan di video buka, nanti resinya udah kesobek, nggak sempet kita foto dulu resi, foto dulu step-stepnya ya, foto resi, foto nomor pesanan, foto keseluruhan, baru video unboxing. Sebelum video kita buka, ini deketin dulu, ini kita klik video start, record ya kan, deketin ke kamera, ini nomor resinya kelihatan ya, nomor pesanan kelihatan ya, dalam video itu, plek, buka. Set, jadi gitu, tes semuanya itu untuk produk murah. Jadi ya kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan begitu pada produk murah. Jadi ya jangan salah bang, kalau orang ngomong kadang-kadang ngebor 200.000 bisa jadi ngasilin duit 15 juta. Ya emang gitu, kalau dia bisa pakai itu sesuai dengan kondisinya, ya enggak, ya enggak, apapun itu barangnya bisa menghasilkan bang kalau kita pakai dan kita tahu cara makainya gitu ya, kita tahu cara makainya ya kan. Bornya sekian lu pakai barbar ya nggak mungkin gitu, ya enggak gitu ya, yang nggak umur maksudnya gitu kan. Ini fungsinya apa kan beda gitu ya. Nah, oke. Jadi bisa menghasilkan juga gitu, jangan kira semuanya yang mahal harus, enggak juga bang, sesuai dengan kondisi. Oke. Tapi kalau sudah beruang barulah kita upgrade lagi gitu ya. Oke, setuju ya. Oke, kita lanjut nih, kita buka baterainya sekalian kita tes RPM ya. 1 2 3 4 5. Nah sampai 5 kali weh, mantap, gigit ini weh, gigit. Oke, ini saya ganti ke mode skrup ya, torsi selektor nomor 1. Sini dia masih menggunakan baut Philip ya.
Oke, ini cuy. Oh, 2 MOSFET ya. Perasaan waktu yang dulu itu 3 MOSFET. Cuman biasanya kalau 2 MOSFET ini dia tidak terlalu nyedot baterai ya Bang ya. Artinya dia lebih ke arah awet ya. Cuman secara baterainya ini dia menggunakan apa nih selnya nih? Oh, CTKH ungu ya. CTKH ungu biru-biru keunguan gitu ya. CTKH habis itu 2000 mah per sel. Ini sudah tipe high drain juga kok ya. Kalau masalah real discharge berapa kapasitasnya, real capacity ya, bisa tanyakan ke Bang Jainal ya, Julak Cordless atau Power Tool DIY ya, karena dia ada alat ukur pastinya. Cuman bisa saya pastikan ini jelas lebih baik daripada Hongli begitu ya. Ya, ada yang bilang Hongli cuman di 400 ampere, ada yang cuman 800 ampere begitu ya realnya. Kalau ini di atasnya Bang, jelas lebih gitu ya. Nah ya, torsi selektor nomor 1 pas banget, tidak merusak plastik begitu ya. Dia lembut stoppernya. Sekali lagi. Truk. Nah, lembut Bang. Ini bobot dengan baterai ya, 5 sel bawaan ya, 1 kilo 2 on, 1 kilo ya 1250 gram, masih enak dibawa ke atas. Speed 1 paling low ya, saya pencet dikit doang, 105, 107 ya, 105 nih. Oke, ini speed 1 ya, saya pencet maksimal. (450). Speed high ya, speed 2 nih, maksimal. (1.500) weh. Weh, 1.500 rpm. Mantap. Caknya udah 13 mili, speednya di 1.500 ya. Moga aja nih mode hammernya benar-benar memukul ya. Jadi kalau sudah speednya di atas 1.400 tambah hammernya mukul, jadi enak banget nih kita pakai ya buat ngebor beton ya. Cuman bukan beton, saya saranin ke plesteran aja ya. Jadi lebih cepat begitu Bang. RPM mendukung ya, di atas 1.400 pukulannya kalau kerasa makin oke ya. Cuman weh, 2.500, 1.500, 1000-nya masih ngutang. Oke, pengujian pertama nih rangka baja ringan ya, kanal C. Ini 2 lapis yang ukuran 75 x 75. Oke, speed high. Jadi torsi selektor nomor 1. Ini mode skrup. Oke, kita cari yang tidak ada lubangnya ya, kayaknya di sini aja dah ya. 1 2 3. Oke, nomor 1 kita naikin ke nomor 5. Oke, naik lagi ke nomor 11. Nah, nomor 11 nya pas nih ya. Jadi saya rasa torsi selektornya tergolong lembut ya. Kenapa ya? Karena nomor 1-nya tidak masuk ya. Jadi kalau semisal kita pasang body plastik ya, ngebaut body plastik maksudnya ya, pakai nomor 1 aja karena dia lembut ya. Nomor 1-nya lembut nih. Nah, dia tidak merusak body plastik. Jadi saya suka yang seperti ini ya. Makanya ya, setiap pengujian saya pasti cobanya ke rangka baja ringan. Semisal dia tidak mampu ya, artinya kan ke body plastik aman begitu ya. Nah, itu nomor 1-nya aman. Ini ada ulin nih ya. Ini asli ulin ya. Ini kayu keras. Oke, kita bor ulin. Mata auger 10 mili ya. Moga aja masih tajam ya. Mantap nih.
Iya. Speed high ya, ini saya ganti ke mode drill ya. Ini mode drill. Oke. Speed high dulu. Moga aja masih tajam nih. Oke, 1 2 3. Mantap cuy. Bisa dalam dia speed high-nya. Kita ganti ke speed 1. Tembus. Mantap. Ganti ke mata auger yang lebih besar lagi nih, 13 mili. Oke, 13 mili. 1 2, speednya speed high dulu. 1 2 3. Oke. Ganti ke speed 1. Tembus. Mantap cuy. Ganti yang lebih besar lagi. Mata auger 16 mili. 1 2 3. Tembus. 16 mili tembus. Speednya speed 1 ya. Ke yang lebih besar lagi nih ya. Ini 25 mili Kentaro. Wah, mengerikan cuy. 25 mili. Bentar kita cari yang enggak ada lubangnya, sini aja dah ya. 25 mili. Mengerikan nih cuy. Tembus. 25 mili tembus. Bukan main. Kuat banget. Asli mantap. Makanya kalau tahu APR nih pengujiannya ke Ulin cuy. Ya. Saya gatal banget kalau nguji APR nih Ulin ya. Gatal banget saya. 25 mili cuy. Masih di baterai yang sama ya. Ini belum saya ganti-ganti baterainya ya. Jadi ini saya ganti ke mode hammer ya. Mode hammer speednya speed high. Habis itu mata bor beton ukuran 10 mili ya. Ini bukan main ya, ini asli, ini semen full, semen tok ya, asli semen ya. Kalau kita lihat ini bekas semen mati ya, mati di karung begitu kan ya. Kita coba ya yang tidak ada retaknya ya, mode hammer ya, speed 2. Ini jangan ditiru ya, kalau kalian mau ngebor beton ya ke dinding aja bang ya. Ya ini keras banget nih. 1 2 3.
Mantap. Mantap coy. Langsung ambil ke dalam nih ya, alat uji apa namanya suhu, jadi cuman jeda 1 menit aja lah saya ambil ke dalam ya. Jadi ini tadi ya, suhu mesin 49,1. Oke, karena kita geber ya. Habis itu pada bagian gearbox 43. Oke, cap 33. Oke, nah, ini bagian trigger 35, ESC 34, baterai 40 nih, 40 derajat ya baterai ya. Ya, jadi itu tadi hanya sekadar pengujian ya. Sekali lagi jangan ditiru ya, jangan ditiru. Itu kan beton atau semen asli ya, tidak ada kandungan pasir dan yang lainnya ya, asli semen gitu kan. Nah, alangkah baiknya kalau kalian ya menggunakan mode bor betonnya ini ya ke dinding aja begitu ya, plesteran lah yang biar apa namanya, mungkin ya barangnya kuat bang, cuman ya kalau kalian sayang alat biar kita bisa pakai dalam jangka yang lama begitu ya, ke plesteran aja. Dan juga gunakan matanya yang apa namanya yang kecil-kecil aja lah ya. Misalkan kita pengen pasang Piser 6, Piser 8 itu masih, saya rasa masih oke lah ya gitu kan. Kalau sudah kalian pasang Dynabolt ya ukuran 12 ya kan, habis itu di atasnya lagi ya pakai rotary hammer gitu ya, ada alat ada fungsi ya kan. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau menurut saya ya dari pengujian tadi ya, dari segi pukulan hammernya emang kerasa bang. Saya rasa ya untuk gigi nanasnya itu dia lebih runcing ya, bukan yang rada tumpul. Biasanya kalau yang kurang berasa itu dia tumpul bang. Ya, gigi nanas di mana bang? Ini kan di gear, ini gearbox, nih gear semua bang, bukan ditaruh di gearbox dia. Ini kan ada cak ya. Habis itu di sini ada apa namanya torsi selektor. Ya, ini kalau kita lepas cak ada di sini baut 4 biji. Lepas kalau sampai Anda percaya gitu kan. Lepas di situ. 4 biji ini kelepas, buka bang, taruhnya di sini bang, di dalam sini bang, yang irang-irang ini bang, yang hitam-hitam kayak gini bang. Nah di sini ada per sama gigi nanas bang, 2 biji gitu, jadi bertemu, bertumbukan. Nah kayak gitu. Jadi kalau bagus itu ya memang tumbukannya kerasa ya, makanya ini saya bilang oke lah, tumbukannya kerasa ya. Dan saya tidak menganjurkan ini digunakan terus-menerus ke beton ya, apalagi beton yang memang cor-coran begitu ya. Gunakanlah bor cordless ya, 3 mode ini pada beton dinding ya, pada dinding plesteran ya. Kenapa saya bilang begitu ya? Karena bang, secara gear nanas pada sini, di sini tidak ada pelumasan ya, tidak ada pelumasan. Beda dengan rotary hammer, dia pakai piston, udah pakai piston ada pelumasan di dalam situ ya. Habis itu ya karena dia bergesekan terus, panas, akhirnya merambat lah ya, ke asnya ikut panas, habis itu ke gearnya ikut panas, habis itu ke dinamonya panas juga, meleleh. Plastik yang di samping-samping dinamo itu meleleh bang, nyangkut dia ke dinamo, terjadilah itu terbakar dinamo karena rotor statornya bergesekan. Dan itu sering terjadi, makanya banyak tukang yang kesini apa namanya servis macam-macam ya kan, di behind the scene kita ngontennya. Cuman saya kalau urusan servis menyervis paling males saya buat record gitu ya. Karena apa? Ya gini bang ya, ngeditnya pula ya kan, buat review aja mohon maaf kita perjuangan gitu ya bang ya, kita perjuangan ya, itulah namanya kerja ya. Saya malas record kalau urusan servis bang gitu ya. Cuman kalau kalian pengen yang servis-servis, ada juga banyak kawan kita yang spesialis untuk konten servis begitu. Kalau saya ya enggak gitu ya. Kalau saya enggak, saya servisan nih macam-macam nih, ada barang juga tuh satu tuh ya. Ini ada yang mati ESC, ini ada yang minta ganti apa saklar, macam-macam bang ya. Kita rakit baterai juga macam-macamnya. Cuman saya tidak kontenkan begitu ya. Ya banyak lagi editan saya jadinya. Satu review aja saya ngeditnya lama bang, pakai HP, dikira gampang begitu ya. Ya itulah namanya kerjaan ya. Oke, lanjut. Jadi saya saranin kalau semisal kalian pengen ngebor cor-coran, gunakanlah rotary hammer, dan APR juga ada rotary hammer ya. Habis itu kalau semisal yang seperti ini, saya bilang ya, saya ulangin ya, gunakan ke plesteran kalau ngebor beton. Dan gunakan ini misalkan kita ngebor kayu ya,
kayu itu misalkan matanya besar juga, pengen nih pengen mata yang besar ya kan. Nah, usahakanlah maju mundur aja bang ya, jangan dipaksa begitu ya, jangan dipaksa. Makanya kalau kita paksa alat-alat yang seperti ini bakalan panas ya, cepet panas nanti gitu ya kan. Alat apapun itu, kalau bor cordless ya, apapun itu, mau murah mau mahal ya, oke. Tapi secara saya uji tadi kan, namanya juga pengujian ya, kita geber ya. Ini tergolong mampu ya, padahal harganya kalau kita nilai ini nggak nyampe 400.000. Dan yang mantapnya baterainya dia menggunakan high drive. Kebanyakan yang saya temuin bahkan lebih dari 400.000 dapatnya cuman Hongli begitu ya. Secara kan yang beda dari baterai itu cuman kapasitas ya, memang bang. Cuman bukan cuman di kapasitas doang ya, ada juga discharge itu yang powernya gitu. Jadi ada yang 35 ampere rata-rata, apalagi kalau sudah yang brand-brand mahal itu 35 ke atas gitu ya, ampernya yang bisa dia hasilkan begitu ya kan. Ditambah lagi didukung lagi dengan MOSFET, baterainya bagus, MOSFET-nya banyak ya kan. Nah, makin ke up lagi dia tenaganya gitu bang, makin ke up lagi kalau ditambah MOSFET-nya mendukung ya. Cuman MOSFET banyak ya, baterainya cepat habis ya kan. Makanya kalau MOSFET banyak disarankan baterai itu 10 sel atau 15 sel gitu. Tapi kalau 5 sel dikasih MOSFET banyak, bentar habis bang, tenaga ke up memang, cuma baterai disedot gitu. Makanya dia ini setelnya udah pas 2 MOSFET dibikin standar ya kan, tapi baterainya bagus. Jadi yang kita dapat di sini adalah keawetan baterainya. Makanya saya mohon maaf ya, kita tidak tahu pastinya ya, benar apa tidak ya. Yang di sini tadi ya masih awet, masih full. Saya tadi juga lupa kasih lihat pas di video ya, masih full bang. Untuk indikator baterainya ini masih full. Jadi ya tergolong awet karena dia cuman 2 MOSFET, artinya tidak terlalu menyedot banget, dan ya seperti itulah ya. Walaupun ya tenaganya dibatasi jadinya ya. Oke, jadi dia larinya ke arah awet baterainya. Nah gitu ya. Oke, jadi udah dapat 400.000 ke bawah ya kan, 3 mode, baterai awet, 2 baterai pula, dan bukan Hongli ya, di atas Hongli ini baterainya. Udah oke lah ya. Di saat yang lain kebanyakan masih menggunakan Hongli ya. Ini udah mantep banget nih. Oke, jadi ya buat kalian yang pengen beli juga ya bor dari APR ya, linknya seperti biasa aku taruh di deskripsi dan di kolom komentar ya. Beli di situ aja weh, nambah-nambah rokok. Kan lumayan weh, nambah rokok ya, surya gitu kan. Ya oke, kita jumpa lagi ya di video berikutnya ya, insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.